Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen harian bab 3, materinya stoikiometri. Materi kimia kelas 11A atau 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada banyak soal pilihan berganda yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, ada persamaan reaksi pembakaran gas etana. Etana itu C2H6 ya. Ini reaksinya, tapi belum setara. Yang ditanya perbandingan koefisien C2H6 dan koefisien CO2 setelah disetarakan persamaan reaksinya. Oke, jadi ini melibatkan CHO ya. Jadi penyetaraannya juga dari CHO urutannya biar gampang. C2H6 tambah O2, CO2 plus H2O. Saya sudah tidak menyetarakan pakai cara-cara lagi ya, ini langsung aja lah gitu ya. C di kiri 2, kanan masih 1 kali 2. Lalu H di kiri ada 6, H di kanan cuma 2. Maka kita kali 3. Lalu O di kanan tuh ada, ini 4 kan. 3, total 7. Sementara di kiri cuma 2. Supaya sama-sama 7, ini kalikan 7 per 2 atau 3,5. Kalau nggak mau pakai perperan seperti ini, kali 2 semua. 2C2H6 tambah, ini jadi 7 ya. 7O2. 2-nya dikali 2 jadi 4. 3-nya kali 2 jadi 6. Yang ditanyakan adalah koefisien C2H6 dengan koefisien CO2. Jadi 2 banding 4 atau 1 banding 2. Yang A. Nomor 2. Reaksi umum pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon dapat ditulis sebagai berikut. Hidrokarbon itu C dan H saja ya, penyusun dari suatu senyawa. Makanya ditulis CXHY. Kalau sempurna itu hasilnya CO2 plus H2O. Di antara senyawa hidrokarbon berikut, yang reaksi pembakarannya paling ramah lingkungan. Di sini patokannya adalah karbon dioksidanya, CO2-nya ya. Jadi kalau paling ramah artinya CO2 yang dihasilkan paling sedikit. Sebenarnya kalau kita mau langsung udah pasti jawabannya yang A. Karena jumlah C-nya 1. Artinya CO2-nya juga nanti akan terbentuk 1 mol saja. Oke, jadi kalau kita reaksikan CO2 plus H2O. Sama kayak di kiri ya. Urutannya supaya gampang CHO. C di kiri 1, kanan 1, aman. H di kiri 4, kanan masih 2 kali 2. O di kanan 2 tambah 2, 4. Berarti kali 2. Patokannya ini. Coba ya satu lagi ya. Selalu tulis aja dulu C2, CO2 dan H2O. C di kiri 2, kanan masih 1 kali 2. H di kiri 2, kanan 2, sudah setara. O di kanan 1 tambah 4, 5 per 2. Udah, kan CO2-nya itu koefisiennya 2, artinya 2 molekul dihasilkan. Ya, jadi kalau untuk menentukan mana yang paling ramah lingkungan, cari aja yang kadar atau jumlah CO2 yang dihasilkan paling sedikit. Udah pasti yang A, karena jumlah C-nya paling dikit. Nomor 3, ada persamaan reaksi. Ini ribet sekali ya, panjang reaksinya. Pada reaksi setaranya, harga A, B, C, D, E, F, dan G berturut-turut adalah... Jadi kita tinggal ngecek saja sebenarnya beberapa unsur yang langsung bisa kelihatan sebenarnya. Seperti ini K-nya kan. Di kanan ini. Jadi di kiri A, K-nya adalah A4 atau 4A. Di kanan K-nya adalah D2 atau 2D. Dari sini kan kita bisa dapat gambaran kalau A-nya 1, maka D-nya harus 2. Jadi cari aja di antara opsi A, B, C, D, E ini yang A-nya 1, D-nya 2. Atau D-nya itu 2 kali lipat dari A-nya. Ini ada di sini nih. Ini A-nya 1,
D-nya 2. Yang lain tidak ada. 1, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 1. Maka pasti jawabannya yang Bravo. Nomor 4, cermati persamaan reaksi berikut. Ada aluminium tambah asam nitrat menghasilkan aluminium nitrat tambah gas hidrogen. Pasangan spesi dalam reaksi tersebut yang punya perbandingan koefisien 2:3 adalah, saya harus tulis ulang reaksinya. Al tambah HNO3 menghasilkan AlNO3 3 kali tambah H2. Di sini langsung kelihatan jelas NO3 di kanan tuh ada 3 kali, sementara NO3 di kiri cuma 1, berarti yang kiri kalikan 3. Maka di kiri hanya jadi 3, di kanan masih 2. Kalikan 3/2. Kalau nggak suka pakai perperan, kali 2 semua supaya habis perperannya ya. Jadi 6 ya, 6 HNO3, 2 AlNO3 3 kali, 3 H2. Yang ditanya yang mana 2:3? Ini 2:3 bisa nih. Ada opsinya di yang dadu. Nomor 5 nih sudah hot ya. Ada hemoglobin, lihat aja nih strukturnya. Komposisi C, H, N, O, S, dan Fe-nya sebegini banyak ya. Merupakan molekul pengangkut oksigen dalam darah kita, oke. Rata-rata orang dewasa punya 5 liter darah. Setiap mililiter ada 5 kali 10⁹ sel darah merah. Setiap sel darah merah dalamnya ada 2,8 kali 10⁸ molekul hemoglobin. Yang ditanya massa si hemoglobin dalam darah orang dewasa yang 5 liter tadi berapa gram? Oke, nah, mau nggak mau kita MR dulu lah ya. MR dari si hemoglobin ini. C-nya itu kan berarti 2952 kali AR dari C itu 12. H itu 4664 kali 1. Ini 4664. N-nya 812 kali si N itu 14. O 832 kali O itu 16. S ada 8 buah, satu S-nya 32. 256 ya. Lalu ada Fe sebanyak 4, di mana satu Fe-nya adalah 56. Ini 224. Nah. Oke, si C-nya saya dapat ini 35424. 35424. N-nya 11368. 13312. Hasil akhirnya ini adalah 65248. Inilah MR dari si hemoglobin. Bayangkan aja MR-nya segini ya. Oke, kita mulai bongkar-bongkar. Saya mulainya dari sini ya. Setiap mililiter darah. Jadi 1 mililiter darah dalamnya katanya ada 5 kali 10⁹ sel darah merah. Saya buat SDM aja ya, sel darah merah. Ini 1 mili. Kalau 1 liter berarti kali 1000 kan? Kali 10⁻3. Jadi 5 kali 10⁻12 sel darah merah. Sel darah merahnya ada 5 liter. Darahnya ada 5 liter ya. Berarti 5 kali 5 kali 10⁻12. Ini 2,5 kali 10⁻13 sel darah merah dalam 5 liter darah orang dewasa itu. Nah, masalahnya lagi, setiap sel darah merah dalamnya ada 2,8 kali 10⁸ molekul hemoglobin. Jadi satu sel darah merah dalamnya ada 2,8 kali 10⁸ molekul hemoglobinnya.
Nah, masalahnya sel darah merahnya ada 2,5 kali 10 pangkat 13. Ya, berarti kita kali aja. Jadi SDM-nya adalah 2,8 kali 10 pangkat 8 kali 2,5 kali 10 pangkat 13. Saya dapat ini 7 kali 10 pangkat 21 molekul Hb-nya dalam darah orang dewasa yang 5 liter tadi. Nah, belum selesai. Ini kan masih molekulnya ya. Yang ditanya itu kan massa. Jadi kita cari mol dulu step by stepnya. Masih ingat ya? Jumlah molekul atau jumlah partikel mol dikali dengan Na-nya ya, atau bilangan Avogadro-nya ya, 6,6, oh di soal diminta cuma 6 kali 10 pangkat 23. Oke, jumlah molekulnya 7 kali 10 pangkat 21. Mol kali 6 kali 10 pangkat 23. Atau molnya sama dengan 7 kali 10 pangkat 21 per 6 kali 10 pangkat 23. Ini molnya saya dapat 0,01167 mol. Ini mol. Yang ditanya massa. Massa itu adalah mol dikali mr. Kalikanlah mol yang didapat ini 0,01167 mol ini. MR-nya tadi 65248. Nah, saya dapat ini 761,4 gram. Nggak ada yang tepat, saya nggak ketemu. Mudah-mudahan perhitungannya udah benar gitu ya. Tapi kalaupun ada salah, mohon bantuan untuk koreksi untuk perhitungannya ya. Saya nggak dapat nomor 5. Nggak apa-apa, kita lanjut. Nomor 6, volume 17,6 gram gas karbon dioksida, CO2, pada 0 derajat Celcius dan 1 atm berapa liter? Nah, 0 derajat Celcius 1 atm itu namanya keadaan STP ya. Nah, pada keadaan STP ini berlaku mol kali 22,4 liter per mol. Nah, molnya belum dapat. Kita cari dulu mol CO2-nya. Mol kan massa bagi mr ya. Massanya 17,6. MR-nya hafal aja lah, 44 C12 O16 kali 2. 12 tambah 3, 2, 44 ya. Ini 0,4 mol. Kalau dapat molnya tinggal kalikan saja dengan 22,4 liter per mol. Dapat ini 8,96 liter lah volume si gas karbon dioksidanya. Yang E. 7 ada gas, masanya 3,5 gram, volume 3 liter, suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Gas yang dimaksud apa? Ini kan ada volume, ada derajat Celciusnya, suhu, ada tekanan. Udah kita masukkan aja ke persamaan gas ideal ini ya. PV sama dengan nRT. Kita cari molnya dulu karena nanti dari mol kita bisa dapat mR. Kalau dapat mR pasti dapat gasnya. PV per RT. P itu tekanan dalam ATM 1, volume dalam liter 3 liter. R itu tetapan ya 0,082. Lalu T-nya itu harus dalam Kelvin, berarti 25 tambah 273 298 ya. Kali 298. Nah, ini saya dapat molnya adalah 0,1227 mol si gas yang masih nggak ketahuan tadi itu apa gasnya. Ada mol, ada massa. Ingat, mol sama dengan massa bagi mR. Berarti mR massa bagi mol. Massanya 3,5, molnya 0,1227. Nah, maka dapat MR-nya, saya dapat sekitar ini ya, 28,5. Artinya cari di antara ABCD ini, ini yang 28,5 sekitar itu MR-nya. Yang A ya. Karena C itu 12, O 16, 28. Kalau udah NO, N itu 14, O 16, 30.
Jadi yang dekat ke A. Nomor 8, analisis suatu senyawa katanya menghasilkan rumus empiris NaCO2. 1 mol senyawa tersebut punya massa 134 gram. Bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ditanya jumlah atom oksigen dalam 0,1 mol senyawa tersebut. Nah, kita cek dulu ini ya. Ini 1 mol senyawa yang massanya 134 gram ini. Artinya dari sini kita bisa dapat ini adalah MR-nya. Ya, MR itu massa bagi mol, 134 bagi 1. Jadi sebenarnya udah ketahuan MR dari senyawa realnya adalah 134 gram per mol. Ini yang pertama. Kenapa kita cari ini? Karena ingat bahwa bisa atau ada hubungan rumus empiris dengan rumus molekul melalui MR-nya. Nah, Re-nya tadi NaCO2 ya. Na kita tahu 23, C 12, O 16 kali 2 berarti 32. MR-nya 134. Kalau dihitung ini 67 ya. 67X sama dengan 134, pas nih X-nya sama dengan 2. Artinya senyawa aslinya adalah, rumus molekul senyawa aslinya adalah NaCO2 kali 2. Jadi Na-nya 2, C-nya 2, O-nya 4. Ini senyawa aslinya ya. Tapi yang ditanya adalah jumlah atom oksigen dalam 0,1 mol senyawa tersebut. Jadi Na2C2O4-nya itu 0,1 mol. Jadi Na2C2O4 sama dengan 0,1 mol. Maka di dalamnya ada oksigen sebanyak, nah ini ya, kalikan terhadap jumlah ini ya. 4 kali 0,1 mol. Berarti oksigennya adalah 0,4 mol. Yang ditanya jumlah atom. Ya, seperti jumlah partikel atau jumlah molekul ya. Jadi sama ya, jumlah partikel adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro-nya kan. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini saya dapatnya 2,408 kali 10 pangkat 23. Nih, yang dekat yang dadu ini. Sembilan, udara yang kita rasakan komposisinya itu 78% gas nitrogen, 20% gas oksigen, 1% gas argon, sisanya gas-gas lainnya. Oke. Pernyataan yang benar mengenai fakta tersebut adalah yang A, ada 20 liter oksigen dalam 80 liter udara. Salah lah ya. Kalau oksigen itu kan 20% ya. Berarti 20% kali 80. Berarti 16 liter kalau dia 80 liter. Bukan 20 liter oksigennya ya. Nitrogen dalam 80 liter udara. Nitrogen kan 78% ya. Berarti 78 per 100 kali 80 liter. 62,4 liter. Salah, bukan 78. Ini yang C juga ada pasti salah. Oksigennya kalau 80 liter udara cuma 16 liter. Oksigen 78 liter dalam 100 liter udara udah jelas salah. Nah, oksigen 20% kan? Harusnya oksigen 20% dari 100 liter itu 20 liter. Berarti yang E ini mau nggak mau ya. Hanya terdapat 1 liter gas argon dalam 100 liter udara. Benar. Argonnya kan 1%. 1 per 100 kali 100 liter. 1 liter. Yang E. Nomor 10 ini juga hot ya.
Ada oktana C8H18, salah satu komponen dalam bensin. Pembakaran sempurnanya menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau nggak sempurna, H2O dan CO. Nah, makanya bahaya kan kalau pembakaran tidak sempurna, karbon monoksida tuh. Lalu dalam uji coba tertentu, ada 1 galon oktana dibakar dalam sebuah mesin. Didapatlah total massa dari CO2 tambah CO tambah H2O 11,53 kg. Yang ditanya efisiensi pembakaran oktana dalam mesin tersebut. Efisiensi itu kayak gini, perbandingan antara berapa yang pembakaran sempurna dibagi dengan totalnya. Gitu ya. Jadi kita mulai dari ini aja nih. Kan 1 galon nih, 1 galon oktana. Karena kita dikasih tahu massa jenis atau rho-nya. Kita mau lihat 1 galon itu berapa kilogram. Jadi, rho itu kan, sini deh. Rho itu kan massa per volume. Berarti massa sama dengan rho kali volume. Nah, rho-nya adalah 2,65 kg per galon. Volumenya 1 galon. Makanya galon-galon coret, sisa jadi kilogram kan. 2,65 kg lah si oktananya. Atau kalau mau dalam gram berarti 2650 ya, gram. Lalu kalau udah dapat massa, kita kan bisa cari mol ya. Mol massa dibagi mr. Ini kita belum dapat mr-nya ya. C kan 12 kali 8 berarti 96 ya. Tambah 18 berarti 114 ya. 2650 dibagi dengan 114, saya dapat ini 23,25 mol oktananya. Jadi yang tadi 1 galon itu 23,25 mol. Jadi 1 galon itu kan dibakar gitu. Jadi mol totalnya adalah yang dibakar itu adalah 23,25 mol. Masalahnya ada sebagian yang sempurna, ada sebagian yang tidak sempurna. Jadi dia ada 2 reaksi. Jadi pembakaran sempurna dulu. Sempurna C8H18 tambah O2 CO2 plus H2O kalau sempurna ya. Oh, setarakan ya. C8 di kiri, kanan kali 8. H18 di kiri, kanan kali 9. O di kanan 16 tambah 9, 25 ya. 25 per 2. Saya tulis saja yang tidak sempurna ya. Pembakaran tidak sempurna. C8H8 tambah O2. Hasilnya ini berbeda di CO ini ya. Kalau H2O-nya sama. Ini 18. Oke, C-nya dikali 8 di kanan. H2O-nya kali 9. Tinggal O-nya di sini 8 tambah 9 17 ya. 17 per 2. Inilah komposisi dari sempurna dan tidak sempurna. Nah, tadi totalnya itu adalah 23,25 mol sih oktananya. Lalu kita mau cari berapa yang sempurna, berapa yang tidak sempurna. Kalau totalnya 23,25 mol, misalnya di sini saya buat N mol, berarti kan pasti di sini adalah 23,25 min N. Nyambung ya, karena totalnya kan 23,25. Kalau satunya N, pasti satu lagi adalah 23,25 min N. Oke? Nah, lalu banding-bandingkan molnya ke CO2 ini. Koefisien X ini kan 1. Ini 8, ya berarti 8N. H2O-nya 9, ya berarti 9N. Paham ya?
Coba lagi yang bawah. Di sini kan koefisien 1 tapi 23,25 min N. Kalau koefisiennya 8 ya 8 kali 23,25 min N. Ini saya kalikan 186 min 8N. Yang H2O juga gitu caranya. 9 kali 23,25 min N. Atau 9 kali 23,25 itu 209,25 min 9N. Inilah mol-molnya gitu ya. Lalu katanya ada total dari CO2, CO, dan H2O yang dihasilkan adalah 11,53 kg. Jadi, massa si CO2 tambah massa si CO tambah massa H2O itu sama dengan 11530 kalau saya jadikan gram. Gitu ya. Nah, bagaimana mencari massa? Massa adalah mol kali mR. Ya. Jadi N mol kali mR untuk CO2 tambah mol kali mR untuk CO tambah mol kali mR untuk H2O. Ini 11530. Masukkan angka-angkanya. CO2-nya berapa mol? Nih, 8N. MrCO2 itu 44 ya. Jadi 8N kali 44 tambah CO saja ini 186 min 8N, tapi masih dikali. Nah, ini yang ribetnya ya. Masih dikali MR-nya 28 ya. Nih, ginilah. Tambah. Nah, H2O dia ada dua sumber di sini dan di sini, ya kan? Berarti 209,25 min 9N tambah 9N. Jangan lupa kali MR-nya. MrAH2O adalah 18. Ribet ya? Oke, 8 kali 44. 352 ya. 352N tambah 186 kalikan dengan 28. 5208. 8N kali 28. 224N tambah ini 209,25 min 9N tambah 9N. Ini kan bisa coret kan? Jadi tinggal 209,25 kali 18. 3766,5. 11530. Oke, kita lanjutkan yang N sama N kita ini ya, kita bisa ini kurangkan jadinya ya. 352N dikurang 224N 128N. 5208 tambah 3766,5 itu 8974,5 sama dengan 11530. Atau 128N berarti 8974,5-nya pindah ke kanan jadi minus ya. Ini jadinya 2555,5. Atau N-nya ya 2555,5 bagi 128. Ini dapat 19,965 mol. Oke, jadi untuk pembakaran yang sempurna si C8H18-nya kan N. Ya ini 19,965 mol. Sedangkan yang tidak sempurna
Ya berarti selisihnya dengan 23,25. Ya 23,25 dikurang 19,965. 3,285 mol. Itulah komposisi dari yang tadi totalnya 23,25 mol. Ternyata untuk pembakaran sempurna yang kepake 19,965 mol, yang nggak sempurnanya 3,285 mol. Kalau ditanya efisiensi, nah kan judulnya ujung-ujungnya adalah efisiensi. Efisiensinya berarti bandingkan yang sempurna dengan yang totalnya. Sempurnanya kan 19,965 mol. Totalnya adalah 23,25 mol tadi kan. Jangan lupa kali 100%. Nah, saya dapat ini 85,87%. Dekatnya ke dadu. Oke, memang paling ribet nih sepertinya nomor 10 ya. Mudah-mudahan masih bisa diikutin ya. Saya lanjut 11. Ada 6,9 gram CXHYOZ. Dibakar sempurna menghasilkan 13,2 gram CO2 dan 8,1 gram H2O. Massa molekul relatifnya 138 mR-nya ya. Yang ditanya rumus molekul senyawa tersebut. Jadi CXHYOZ ini sebanyak 6,9 gram. Ini dibakar menghasilkan 2 zat. CO2 13,2 gram dan H2O 8,1 gram. Jadi kita mau cari itu sebenarnya C-nya itu berapa gram, H-nya berapa gram, O-nya berapa gram. C-nya itu kan terbakar semuanya jadi CO2. Artinya dari sini kita bisa dapat massa C. Nanti H-nya itu terbakar jadi H2O. Maka dari sini nanti kita bisa dapat massa hidrogen. Massa C itu adalah jumlah C. Ini C dalam CO2 ya. Ini dalam CO2, H-nya dalam H2O. Jumlah C dalam CO2 kali AR dari C bagi dengan MR si CO2-nya kali massa CO2-nya. Sama caranya kalau di sini H yang di H2O berarti ada berapa banyak H-nya kali AR dari H bagi MR H2O kali massa H2O. Nah, kita cari satu-satu ya. Si C dulu. CO2, C-nya ada 1. AR dari C itu 12. CO2 udah berapa kali ya? Harusnya hafal aja ya. 44. Massa CO-nya 13,2 gram. Dari sini kan kita bisa dapat nih si C-nya adalah 3,6 gram karbon. Hanya H2O berarti hanya ada 2. H itu AR-nya 1. H2O AR-nya MR-nya 18. Massa 8,1 gram. Ini dapat 0,9 gram si hidrogen. Tadi kan komposisinya ada C, ada H, ada O. C-nya ketahuan, H-nya ketahuan, berarti O-nya bisa dapat dong. Jadi massa O adalah massa totalnya 6,9 kurangin 3,6 kurangin 0,9. Ini 2,4 gram. Udah lengkap ya, komposisi C banding H banding O-nya kita bisa buat. C banding H banding O, C-nya 3,6 gram, H-nya 0,9 gram, O-nya 2,4 gram. Kita nggak banding-bandingkan massa, tapi kita bandingkan molnya. Maka kita bagi dengan AR masing-masing nih. Oke, ini dapat 0,3 mol, ini 0,9 mol,
Dan ini adalah 0,15 mol. Kalau semuanya dibagi dengan 0,15, maka kita dapatkan ini 2:6:1. Artinya rumus empirisnya adalah C-nya 2, H-nya 6, O-nya 1. Karena ada massa molekul relatif, nah kita bisa menentukan rumus molekulnya. Rumus molekulnya adalah rumus empiris kalikan faktor X atau N, terserah, nggak masalah ya. Rumus molekulnya kita bisa lihat dari MR-nya. Nah, ini empiris. Nah, rumus empirisnya baru kita dapat C2H6O kali X. MR-nya dikasih tahu 138. C kan 12, 12 kali 2, 24 ya. H kan 1, AR-nya kali 6 ya, 6. O 16. 138 sama dengan 24 tambah 6 tambah 16 berarti 46 ya. Dapatlah berarti X-nya 138 dibagi 46 tuh dapat 3. Artinya kembalikan dia C2H6O kalikan 3 X-nya kan. C6 hanya 18, O-nya 3. Ada yang dadu. Ke-12, gas berikut yang punya jumlah molekul sama dengan 1,9 gram gas F2 adalah yang mana? Ya kita cari aja dulu molnya. Karena kan jumlah molekul itu sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah molekul ini akan sama kalau molnya sama. Jadi intinya cari mol aja. Mol si F2 berarti masanya 1,9 bagi MR-nya. F itu kan 19, kalau F2 berarti 38. Nah, ini sama dengan 0,05 mol. Intinya cari saja di antara ABCDE yang molnya 0,05. Misalnya yang A. Ini kan dikasih tahu massa 1,7 bagi aja dengan MR-nya. N14 H1 kali 3, 3 ya. Ini 0,1 mol. Salah. Ini 0,1 mol. Salah. Yang C, nah pada RTP itu tinggal bagikan saja dengan 24. N-nya berarti 2,4 bagi 24. 0,1. Pada STP tinggal bagi dengan 22,4. 1,12 bagi 22,4. Nah ini 0,05 mol nih. Yang dadu. Kalau yang E kita harus pakai PV-NRT ya. Atau N-nya sama dengan PV bagi RT. P pressure dalam ATM 1. V volume dalam liter 10. R itu tetapan 0,082. T-nya harus ubah ke Kelvin tambah 273. 300 ya. Ini saya dapat 0,4 mol. Salah juga ya. Oke, udah terbukti yang dadu ya, 12. Massa aluminium dalam 200 gram biji bauksit yang dalamnya ada 53,83% Al2O3 adalah berapa gram? Aluminium yang ditanya ya. Jadi kita cek dulu aja si Al2O3, kita tentukan dulu masanya, massa Al2O3. Ya kan dia persennya 53,83% dari 200 gram. Udah, ini dapat 107,66
gram si Al2O3-nya. Yang ditanya Al di dalam itu gitu. Jadi massa Al sama dengan, ini rumus yang tadi ada ya, jumlah Al kali AR-nya dari si Al bagi MR zat-nya adalah si Al2O3 kali massa Al2O3. Oke, tinggal masukkan angka-angkanya. Jumlah Al-nya ini 2. Al itu AR-nya 27. Al2O3 itu MR-nya bisa dihitung ya, 102 itu ya. Masanya yang baru dapat tadi 107,66 gram. Saya hitung Al-nya dapat 56,99 gram. Ada yang bravo. (14) Ada unsur X dan Y. Dia dapat membentuk XY2 dan juga X2Y3. XY2-nya 36,8 gram. AR dari Y itu 16. AR dari X itu nggak ada. Volumenya 19,2 dm pangkat 3 liter aja lah ya, saya buat ya biar familiar. Suhunya 25 derajat Celcius 1 atm. Ini RTP ya. Volume X2Y3 dengan massa 3,04 gram pada kondisi yang sama, kondisi RTP itu berapa? Jadi saya ngerjainnya gini, XY2 bandingkan dengan si X2Y3. Nah, kita ke XY2 dulu. Dia kan ada masanya 36,8 gram. Mencari mol, kan massa bagi MR. Masanya 36,8 gram. Nah, MR-nya belum ada, karena si AR dari X nggak ada. Atau kita bisa buat AR dari X tambah Y itu kan satunya 16. Kalau ada 2, 32. Ini dulu ya, sementara ya. Nah, lalu kan katanya pada keadaan RTP ya, 25 derajat Celcius dan 1 atm. Oh, si XY2 itu punya volume 19,2, saya buat liter aja lah. Volume dengan mol dapat apa kan gitu? Atau perbandingannya gimana? V pada RTP sama dengan N kali 24. Atau N sama dengan V bagi 24. N-nya tadi 36,8 per AR dari X tambah 32 sama dengan V-nya 19,2 bagi 24. Kali silang 36,8 kali 24 tuh, atau saya ke sini dulu ya. 19,2 ARX tambah 32 kali 19,2 614,4 sama dengan 36,8 kali gini ya, kali 24 883,2 atau 19,2 kali AR dari X sama dengan 883,2 kurang 614,4, 268,8. Atau AR dari X ya berarti 268,8 per 19,2. Ini pas dapatnya 14. Ya, kalau udah dapat AR dari X, AR dari Y ada, udah kita bisa hitung V untuk si X2Y3. N sama dengan M kali M bagi MR. X2Y3 3,04 gram. Nah, MR-nya X-nya kan 14, kalau 2 28 ya. Y-nya 16, 16 kalau ada 3 berarti 48. 76 ya.
Karena ini hasilnya 0,04 mol. Yang ditanya volumenya pada keadaan RTP. V pada RTP sama dengan mol kali 24. 0,96 liter. Yang C. ke dalam larutan CaOH2 ditiupkan gas CO2. Larutan jadi keruh. Ini reaksinya CaOH2 tambah CO2 menghasilkan CaCO3 tambah H2O. Yang buat keruh itu ini, si CaCO3 ini. Endapan putih dia ya. 100 mili larutan CaOH2 37% kadarnya. Massa jenis 1,2 gram per mili. Itu untuk si CaOH2-nya ya. Nah, si CO2-nya 5,6 liter pada keadaan standar STP. Yang ditanya adalah massa endapan atau si CaCO3 yang menyebabkan kekeruhan tadi. Ini soalnya HOTS lagi ya. Saya mau bongkar dulu si CaOH2-nya. Kalau ada massa jenis, ada kadar, kita bisa cari molaritas CaOH2. Rho kali kali persen kali 10 per mr-nya. Massa jenisnya 1,2, persennya 37, kalikan 10, bagi dengan mr-nya. Ca40, O kan 16, H1 17. 17 kali 2, 34 ya. Berarti mr-nya 74. Nah, ini dapat 6 molar. Jadi molaritas si CaOH2-nya adalah 6 molar. Tapi dia juga punya volume 100 ml atau 0,1 liter. Ada molaritas, ada liter, ada volume, dapat apa? Mol kan tentunya. Jadi mol CaOH2-nya adalah molaritas kali volume. 6 kali 0,1. 0,6 mol. Beres satu ya. Lalu kita ke CO2. CO2-nya kita bongkar juga. Dia kan ada 5,6 liter ya. Langsung aja lah karena STP kan. Berarti volumenya 5,6 itu dibagi dengan 22,4. Ya, ini dapat 0,25 mol. Udah, baru kita masuk ke reaksinya. CaOH2 tambah CO2 menghasilkan CaCO3 plus H2O. Kita buat MRS kayak seperti stoikiometri biasa ya. CaOH2-nya 0,6 mol, CO2-nya 0,25 mol, belum ada. Di sini koefisiennya udah setara dan kalau dilihat udah pasti jelas bahwa si CO2-nya akan habis ya. 0,25, yang lain 0,25, 0,25, 0,25. Karena koefisiennya satu semua. 0,6 kurang 0,25 berarti masih ada 0,35. Tapi nggak masalah karena yang dicari itu si CaCO3-nya. Yang ditanyakan masanya. Massa adalah mol kali mr. 0,25 kali CaCO3 itu mr-nya 100 ya. 40, 12, 48. Jadi 1/4 kali 100 ya 25. Bola, bravo. Nomor 16, pemanasan mineral dari dolomit. Ini ya, dolomit MgCaCO32 ya. Menghasilkan MgO, CaO, dan karbon dioksida gas. Nah, kemurniannya katanya 80%.
CO2-nya 4,48 liter. Jadi kita bisa bergerak dari si CO2 ini. Saya tulis dulu reaksinya, tulis ulang ya. MgO, CaO, 2CO2. Hati-hati dengan koefisien ya. Ini udah langsung dapat molnya si CO2. Tinggal bagikan saja 4,48 dengan 22,4. Ini dapatlah 0,2 mol CO2-nya. Kalau CO2-nya 0,2 mol, maka si dolomitnya pasti koefisien dia 1 kan? Sini 2, berarti setengahnya kan? Setengah kali 0,2 mol. 0,1 mol lah si MgCaCO32-nya. Nah, kalau udah dapat molnya, kita bisa juga cari masanya. Massa mol kali MR. 0,1 kali MR-nya ini 184 ya, saya udah hitung ya. Jadi ini 18,4 gram. Oke, kita kembali ke kemurniannya ya. 80% itu artinya 80/100 itu sama dengan massa si MgCaCO32 dibagi dengan mineralnya, mineral si dolomit itu. Jadi 80/100 itu sama dengan 18,4 dibagi mineral dolomitnya. Berarti kan kita bisa dapat mineral dolomitnya ya. Berarti 100/80 jadinya ya, dibalik ya. Kali 18,4 gram. Ini dapat 23 gram. Jadi mineral dolomit yang dipanaskan itu sebanyak 23 gram. Yang C ya. 17 ada 2 tabung, isinya CH4 dengan O2. Saat masing-masing tabung ditimbang pada suhu dan tekanan yang sama, ternyata punya massa yang sama juga. Berdasarkan data informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kita main aja dari massa sama ini gitu. Cari aja massa yang sama. Lebih enak kalau tahu MR masing-masing. CH4 itu kan 16 ya. O2 32. Nah, jadi saya buat aja massa masing-masing gas 32 gram. Sehingga CH4 molnya adalah 32 gram bagi MR-nya 16, 2 mol. O2 masanya 32, MR-nya pun 32, 1 mol. Udah. Jadi perbandingan molnya si CH4 tuh 2 kali lebih banyak dari si O2, kan gitu. Volume gas O2 sama dengan 2 kali volume gas CH4. Salah. Volume CH4 yang 2 kali lipat dari volume O2. Perbandingan mol sama dengan perbandingan volume ya. Jadi bisa dibilang 2 liter dengan 1 liter. Gitu ya. Yang B, volume gas O2 itu setengah dari CH4. Benar. Karena O2 itu 1, CH4 itu 2. Ya berarti setengahnya. Ini juga sama dengan perbandingan jumlah molekul ya. CH4 setengah dari O2. Salah, 2 kali lipat. O2 sama dengan ini? Nggak mungkin sama. Setengahnya O2. O2 setengah, bukan 2 kali. Udah, yang B. Itu aja strateginya ya. Katanya massa sama, cari aja angka yang enak untuk dihitung gitu. Seorang laboran menimbang 24,4 gram barium klorida hidrat. Memanaskannya hingga seluruh kandungan airnya menguap. Senyawa yang anhidrat tanpa air ya. Yang tersisa tepat bereaksi dengan 250 ml asam sulfat 0,4 molar.
terbentuk endapan barium sulfat dan air. Jika mau mendapatkan senyawa anhidrat sebanyak 30 gram, massa senyawa hidratnya berapa gram? Oke, jadi saya mulai dulu dengan reaksi pertamanya ya. Barium klorida itu BaCl2 ya. Kalau hidrat artinya dia masih mengikat sejumlah molekul air. Dan kalau dipanaskan terpisah tuh BaCl2-nya dengan si sejumlah air itu. Nah, BaCl2-nya ini yang bereaksi dengan asam sulfat. Jadi step-stepnya gitu ya. BaCl2 bereaksi dengan H2SO4. Ini terbentuk katanya barium sulfat ya. BaSO4. Harusnya bukan air tapi HCl. Tinggal setarakan. Oke, lalu masukkan data. H2SO4 nih data yang dikasih tahu. 250 mili kan 0,25 liter kan? Molaritasnya 0,4 M. Ada molaritas, ada volume, pasti kita dapat mol. Tinggal kalikan 0,25 kali 0,4. 0,1 mol lah si H2SO4-nya. Kalau H2SO4-nya 0,1 mol, maka pasti BaCl2-nya juga 0,1 mol. Karena koefisiennya sama. Nyambung ya? Lalu kita pindahkan ke atas, naik ke atas, di sini 0,1 mol, maka pasti di sini juga 0,1 mol. Dan ini tadi dapat ada masanya 24,4 gram. Ada mol, ada massa. Dapat apa? Dapat mR. mR adalah massa bagi mol. 24,4 per 0,1. 244 lah mR dari BaCl2 X H2O-nya. Kalau kita dapat mR-nya, berarti kan kita bisa dapat X-nya itu berapa. Gitu? Nah, caranya gini. Di mana ya? Di sini ya. BaCl2 X H2O itu mR-nya sama dengan 244. Kita mau cari X ini berapa gitulah. Ba itu 137. Cl itu 35,5 kali 2, 71. X H2O, H2O 18. Berarti 18X ya. Atau 18X sama dengan 244 kurang 137 dikurang 71. 36. Dapat X sama dengan 2. Artinya senyawa aslinya adalah BaCl2 2H2O. Oke, saya tulis ulang persamaan reaksi yang di atas. Nah, belum kelar nih, panjang nih ceritanya ya. BaCl2 2H2O dipanaskan jadi BaCl2 plus 2H2O. Karena X-nya 2. Yang diminta adalah BaCl2-nya, si anhidratnya 30 gram. Ini yang diminta 30 gram. Ya, kita tinggal bagikan saja dengan mR-nya. 137 tambah 71. 208 ya. Ini dapat 0,144 mol. Kalau BaCl2-nya 0,144 mol, maka pasti yang di sini juga si hidratnya 0,144 mol. Nah, ini masanya berapa? Itulah yang ditanya. 0,144 kalikan saja dengan mR-nya. Tadi kita udah dapat mR-nya. 244. 35,136 gram. Yang A mendekati. Sembilan belas ada senyawa besi 2 oksida, FeO ya. Bereaksi dengan karbon monoksida, gas karbon monoksida CO. Hasilnya logam besi atau Fe 14 gram.
dan gas karbon dioksida CO2. Seluruh gas karbon dioksida yang dihasilkan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang ditanya volume oksigen pada keadaan STP dalam proses fotosintesis itu berapa liter. Besi 2 oksida FeO tambah dengan gas karbon monoksida itu CO. Hasilnya besi, logam besi tambah CO2. Ini udah langsung setara ya. Fe-nya 14 gram. Bagikan saja langsung dengan AR-nya 56. Ya, biar kita bisa dapatkan molnya. Ini kan seperempat. 0,25 mol. Terus yang dibahas tuh CO2, ya kita pindah ke sini. CO2 juga sama dengan 0,25 mol karena koefisien mereka sama. Lalu CO2 itu kan diserap pada proses fotosintesis kan? Fotosintesis itu reaksinya CO2 plus H2O nanti menghasilkan glukosa dia. C6H12O6 dan O2 yang kita hirup. Setarakan, ini kali 6 semua nih. Oke, jadi CO2-nya 0,25 mol yang diserap untuk proses fotosintesis ini. Terus O2-nya berapa mol gitu. Karena koefisiennya sama, pasti molnya juga sama. Yang ditanya volume pada STP. N kali 22,4. Dapatlah ini 5,6 liter. Yang bravo. Terakhir ya, soal nomor 20. Untuk yang pilihan bergandanya. 2 gram aluminium Al direaksikan dengan 100 ml larutan CuSO4 0,6 molar. Ini reaksinya belum setara lagi. Pernyataan yang benar mengenai reaksi tersebut adalah, bongkar dulu aja Al-nya, kita cari molnya ya. 2/27 ya. 0,074 mol. Sedangkan CuSO4-nya volume kali dengan molaritas. Volumenya harus dalam liter, 0,1 jadinya. Berarti 0,06 mol. Satunya 0,074, satunya 0,06 mol ya. Baru kita masuk reaksi. Al tambah CuSO4, Al2, SO43 plus Cu. Setarakannya manual aja langsung. Al di kanan 2, di kiri kali 2, beres. SO4 di kanan 3, di kiri tinggal kali 3. Cu-nya kena kali 3. Langsung beres. Masukkan datanya 0,074 dengan 0,06 ya. Ini belum ada di keadaan awal. MRS saja seperti biasa. Nah, lalu kita cari reaksi pembatasnya. Nah, kita cari reaksi pembatas itu, mol ini bagi koefisien, mol ini bagi koefisien gitu. Jadi si Al 0,074 dibagi dengan 2, sedangkan CuSO4 0,06 dibagi dengan 3. Ya, dari situ udah kelihatan pasti hasil CuSO4 itu hasil baginya lebih kecil dibandingkan dengan si Al. Ya, sekitar 0,02. Tapi kalau 0,07 bagi 2 kan sekitar 0,03 something kan? Lebih gede si Al. Maka inilah reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas artinya reaksi yang habis. Yang habis berarti nggak punya sisa. Yang habis artinya kalau mula-mulanya 0,06, yang bereaksi pun 0,06. Dan dia jadi patokan untuk zat lainnya. Berdasarkan perbandingan koefisien. Nah, kita ke Al. Ya, koefisiennya 2, sementara Cu 3. Berarti 2/3 dari 0,06. 0,04. Kalau 1,
1/3 dari 0,06. 0,02. Kalau 3 ya sama, 0,06. Turun. Ini masih ada sisa 0,034 mol ya. Udah, baru kita breakdown yang ABCDE. Yang A dihasilkan 2 milimol CuSO4. CuSO4-nya habis. Yang B pada akhir reaksi konsentrasi Al2SO4 3-nya 0,2 molar. Mana dia Al2? Yang A dihasilkan 2 milimol CuSO4 di akhir reaksi. CuSO4-nya habis bereaksi pembatas. Yang B pada akhir reaksi konsentrasi Al2SO4 3 0,2 molar. Ini ya. Ini kan mol ya. Volumenya kita anggap nggak berubah. 100 mili adalah 0,1 liter. Iya, ini 0,2 mol per liter itu molar. Benar nih yang B. Yang C setelah reaksi berlangsung terdapat 3,175 gram tembaga. Nih tembaga. Kalikan dengan AR dari Cu dikasih 63,5. 3,81 gram, bukan 3,175. Salah nih. Logam aluminium Al bertindak sebagai reaksi pembatas. Enggak, dia bersisa. Jumlah atom tembaga yang terbentuk adalah 2,408 kali 10 pangkat, ini 10 pangkat 23 ya. Ini tinggal kalikan aja 0,06 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. 3,612 kali 10 pangkat 22. Nah, intinya salah lah pernyataan yang E. Udah, yang bravo jawabannya ya. Oke, akhirnya selesai ya. Asesmen harian bab 3 yang stoikiometri bagian pilihan berganda. 20 soal, banyak sekali yang HOTS, yang pengerjaannya ribet. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Tadi ada soal yang saya nggak nemu jawabannya. Mungkin bisa bantu juga di kolom komentar nanti perhitungannya ya. Oke, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.